selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Miss Diana dalam segmen channel YouTube saya Secangkir Teh Miss Diana. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, Bapak Dr. Wilson Terik. Baik, ada hal-hal yang akan kami perbincangkan pada pagi hari ini. Sebagaimana bisa kita simak, saya ingin bertanya dulu yang pertama, apa saja kesibukan dokter akhir-akhir ini, terutama di masa pandemi ini? Ya, selamat pagi untuk penggemar atau penonton acara Miss Diana. Kesibukan saya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya tetap mengajar secara online, dan sebagai akademisi tentu selain membimbing mahasiswa, kita harus produktif untuk melakukan penelitian, kegiatan pengabdian pada masyarakat, menulis artikel secara terbatas. Jadi yang bisa kita lakukan secara online kita tetap lakukan, sementara yang harus secara fisik dengan protokol kesehatan tentunya. Iya, baik Pak Dokter, banyak sekali hal yang harus kita lakukan walaupun di masa pandemi ini. Nah, pertanyaan saya lanjutan Pak Dokter, bagaimana pendapat Pak Dokter terkait dengan penanganan khusus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Sebagai seorang peneliti, aktivis, dan juga aktif di berbagai organisasi, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini sudah tepat atau bagaimana? Ya, menurut amatan saya sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita harus mendukung upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pencepatan penanganan pandemi COVID-19. Ya, cara yang paling sederhana yang kita lakukan adalah kita tertib pada protokol kesehatan. Ya, yang 3M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu saya kira itu cara yang paling sederhana untuk kita membantu pemerintah kita dalam pencepatan penanganan COVID-19 di NTT. Ya, baik Pak Dokter, saya sependapat Pak Dokter, protokol kesehatan yang harus kita kedepankan ya. Selanjutnya Pak Dokter, saya mendengar ya bahwa Pak Dokter Wilson ini kemudian sekolah S2-nya dari UKSW ya. Betul. Kemudian gelar dokternya juga diperoleh dari UKSW Ya. Nah, ternyata banyak anak-anak NTT juga yang tertarik kemudian untuk bersekolah di sana. Ya. Nah, menurut Pak Dokter, kenapa demikian mereka tertarik untuk ke sekolah di sana di UKSW? Ya, Universitas Kristen Satiwacana Salatiga berdiri pada tahun 1956 ya. Tepatnya 30 November 1956. Dan harus saya sampaikan bahwa banyak alumni UKSW itu adalah warga Nusa Tenggara Timur. Jadi boleh dikatakan bahwa karena usia UKSW yang sudah lebih dari 60 tahun, para alumni inilah yang kemudian menjadi semacam duta UKSW untuk meyakinkan warga NTT agar studi saja di UKSW. Karena di UKSW itu dikenal sebagai kampus Indonesia Mini, mahasiswanya dari berbagai daerah di Indonesia, biaya kuliahnya relatif terjangkau, murah tapi tidak murahan, ya, murah tapi berkualitas, lalu biaya hidupnya juga terjangkau, dan kami punya program studi yang boleh dikatakan tidak hanya pada aras S1, tapi UKSW itu sudah punya program pendidikan dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 semuanya dalam satu yayasan di UKSW. UKSW, oke. Ya, benar ya Pak Dokter. Saya pikir dengan suasana yang mendukung di daerah UKSW di Salatiga khususnya, kemudian juga membuat mahasiswa atau anak-anak NTT tertarik. Apalagi tadi Pak Dokter sampaikan banyak alumni yang juga kemudian menjadi pionir atau contoh bagi anak-anak yang lain. Baik Pak Dokter, pertanyaan saya lanjutan ya, bagaimana kemudian suasana yang begitu akrab, tadi Pak Dokter bilang murah ya, dari berbagai makanan, kemudian buku yang bisa dibeli dan lain sebagainya, juga menghantar anak-anak tertarik di sana. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana mereka ketika di sana mampu beradaptasi, khusus anak NTT ya yang sekolah di UKSW dengan lingkungan di Salatiga? Ya, kebetulan di Salatiga itu sudah sejak lama ada organisasi etnis mahasiswa asal NTT.
Jadi ada IKMASTI ya, Ikatan Keluarga Siswa dan Mahasiswa Timur. Uh, ada Perwasus, itu perkumpulan warga Sumba, Perwasus. Ada lagi Ikatan Mahasiswa Asal Alor. Nah, jadi ketika mereka yang studi di UKSW Salatiga itu dengan sendirinya pasti bergabung dengan organisasi itu. Nah, disitulah mereka mempunyai wadah berhimpun untuk saling membantu di antara sesama mereka yang studi di UKSW. Nah, saya kira organisasi etnis mahasiswa inilah yang memayungi berbagai kebutuhan mahasiswa yang studi di UKSW. Tadi saya sependapat ya, tadi dikatakan bahwa banyak organisasi yang ada di Salatiga, di mana ketika anak-anak ini pergi ke sana dalam hal ini untuk kuliah, pasti mereka akan bergabung dengan organisasi-organisasi ini. Nah, ini juga kemudian yang menghantar mereka pada suatu keyakinan bahwa mereka nyaman untuk bersekolah di sana. Nah, akan berbanding terbalik ketika kita melihat adik-adik mahasiswa yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan suasana atau perbedaan yang ada di Salatiga. Bagaimana pendapat Pak Dokter ketika melihat perbedaan yang ada di sana dengan mahasiswa yang ada di Nusa Tenggara Timur atau di Kota Kupang misalkan? Ya, bagi saya pilihan untuk kuliah itu di mana saja sama mulianya. Ya, baik studinya di NTT, di luar NTT ataupun di luar Indonesia, saya kira sama mulianya. Jadi ini kembali kepada pilihan ya. Karena setiap orang tentu punya alasan untuk, katakanlah setiap orang tua punya alasan untuk mengirimkan anaknya itu kuliah di mana, tentu masing-masing punya pertimbangan. Tapi bagi saya kuliah dimanapun sama mulianya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Wilson. Saya terakhir membaca di media ya Pak Dokter bahwa gubernur kita Bapak Victor Bungtilu Laiskodat menerima gelar doktornya dari Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, menurut informasi bahwa gelar doktornya itu abal-abal. Mungkin pada sesi ini Bapak Dr. Wilson bisa jelaskan. Kalau yang saya tahu Bapak Dokter ini adalah ketua program studi magister ya di UKSW. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Ya, baik. Saya kira ini pertanyaan yang baik. Kebetulan saya salah satu co-promotor okay, dari Pak Victor Bungtilu Laiskodat. Dan pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa Pak Victor secara formal akademik belum berhak menyandang gelar doktor. Jadi kalau dikatakan dokter abal-abal, saya perlu sampaikan UKSW tidak pernah meluluskan dokter palsu, dokter abal-abal, tidak pernah. Nah, khusus untuk Pak Victor Laiskodat, sekali lagi saya katakan, beliau secara formal akademik belum berhak menyandang gelar doktor. Karena apa? Karena belum diyudisium dalam ujian terbuka. Di perguruan tinggi manapun, seseorang itu berhak menyandang gelar doktor ketika dia sudah yudisium dalam ujian terbuka, ada penyerahan ijazah, ada penyerahan transkrip, dan pemindahan tanda kelulusan oleh rektor. Nah, proses itu belum ada pada Pak Victor, sehingga saya katakan bahwa belum ada pengukuhan gelar doktor pada Pak Victor. Nanti tahun 2021 baru dilaksanakan ujian terbuka. Nah, disitulah forum untuk beliau mendapat gelar doktor atau berhak menyandang gelar doktor. Oh iya. Oh baik, terima kasih Pak Dokter. Artinya bahwa selama ini beliau mengikuti proses yang ada di UKSW ya, sebagaimana tadi Pak Dokter jelaskan bahwa di UKSW itu kalau kita terdaftar sebagai mahasiswa dan kemudian mengikuti prosedur yang ada sampai nanti pada tahapan akhir kita akan diwisuda ya. Berarti nanti di 2021 baru kemudian Pak Gubernur kita saat ini Bapak Victor Bungtilu Laiskodat resmi menyandang gelar doktornya. Ya. Oh ya baik, saya paham karena kalau kita lihat di media ini juga kemudian ada pro dan kontra.
Saya Ya. juga kaget ketika melihat informasi ini, tetapi jelas dari penjelasan Bapak Dokter tadi bahwa di 2021 tepatnya ya. Ya. Baik, pertanyaan saya lanjutan ya, Pak Dr. Wilson. Kira-kira kalau kita bicara tentang prosedur yang ada di UKSW ya, untuk Pak Victor ini menghantar juga, tidak ada kemungkinan bagi kita yang lain untuk mengikuti perkuliahan di sana atau bagaimana? Ya, mungkin saya perlu jelaskan studinya Pak Victor supaya Siap. tidak dikatakan dia Dokter abal-abal. tidak kuliah tiba-tiba Iya. dapat doktor gitu, atau dibilang doktor palsu, dokter abal-abal ya. Nah, Pak Victor Laiskodat itu kebetulan saya ketua program studi S2 studi pembangunan. Nah, jadi Pak Victor itu mendaftar sebagai mahasiswa S2 studi pembangunan UKSW pada bulan Agustus tahun 2016. Oh. Dan sistem perkuliahan kami baik di Prodi S2 dan S3 studi pembangunan itu sistemnya blok. Jadi sistem blok itu artinya kuliah yang reguler yang biasanya dilaksanakan 1 semester, kami buat sistem blok dipadatkan menjadi 2 minggu, full pagi sampai sore. Nah, Pak Victor Laiskodat itu hadir dalam semua kuliah di S2. Bisa dicek dengan mahasiswa seangkatannya, dengan dosen-dosennya, itu bisa dilacak, gampang, dicari tahu saja di Google atau di pangkalan data perguruan tinggi, itu akan ketahuan siapa mahasiswa-mahasiswa seangkatan beliau, bisa ditanya apakah beliau hadir dalam kuliah atau tidak. Saya pastikan Pak Victor dalam studi S2-nya, dia hadir dalam semua proses kuliah. Karena sistem kuliahnya kuliah blok dipadatkan selama 2 minggu. Setelah itu mahasiswa bekerja mandiri dengan pembimbingnya. Nah, Pak Victor baru menyelesaikan studi S2-nya bulan Oktober tahun 2017. Jadi Agustus 2016 dia kuliah S2, lalu dia melakukan penelitian, penulisan tesis, ujian tesisnya Oktober 2017. Wisudanya baru dilakukan bulan Maret 2018. Nah, kapan studi S3-nya? Itu kan pertanyaan pentingnya. Pertanyaan penting itu dijawab dengan apa? Beliau selesai S2, ujian tesis S2 bulan Oktober 2017, langsung mendaftar S3. Dan karena di bulan Oktober itu kami membuka program kuliah S3. Oktober langsung kuliah. Jadi dari S2 dia langsung ke kelas S3. Nah, jadi kalau ada yang katakan dia menyelesaikan doktor dalam 2 tahun, yang menyampaikan seperti itu adalah mereka tidak punya data. Mereka tidak bertanya pada sumber yang valid. Nah, jadi Pak Victor lulus S2, ujian tesis Oktober 2017, mendaftar S3, NIM-nya itu NIM 90-2017-004. Nah, lalu bagi di kami, program studi kami S2 dan S3, jadi kalau ada mahasiswa yang lulus S2 studi pembangunan UKSW melanjut ke S3, dia tidak perlu kuliah kelas. Tidak ada lagi kuliah kelas karena kurikulumnya sama. Nah, lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kuliah by riset, bekerja mandiri dengan pembimbingnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Victor, sehingga ketika dia studi S3 kesannya kok tidak kuliah, padahal dia kuliah by riset, tidak di kelas. Nah, tahun 2020 bulan Desember tanggal 16 kemarin itulah dilakukan ujian tertutup. Ujian tertutup itu bukan forum untuk penganugerahan gelar doktor, nggak ada itu. Nah, jadi ujian tertutup itu de facto orang bisa saja menyebut selamat ya Pak Dr. Victor Laiskodat. Itu karena de facto sudah lulus ujian tertutup. Artinya orang yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup S3, dia layak untuk menuju ujian terbuka. Nah, di forum ujian terbuka itulah baru beliau berhak menyandang gelar doktor ketika dinyatakan lulus oleh penguji. Nah, itu mekanisme. Iya, baik Pak Dokter. Terima kasih penjelasan yang luar biasa dan sangat detail. Artinya bahwa ketika kita mendengar informasi terkait dengan keabsahan dari gelar yang diperoleh oleh gubernur kita, Bapak Victor Bungtilo Laiskodat, bahwa sudah sangat jelas. Sebagaimana telah dijelaskan oleh narasumber saya hari ini,
bahwa beliau pantas dan layak untuk mendapatkan gelar tersebut karena sudah melalui mekanisme dan tahap-tahap yang ada di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Baik, Pak Dokter, pertanyaan saya lanjutannya, Anda ini juga termasuk salah satu putra terbaik Nusa Tenggara Timur yang kemudian sekolah S2 dan S3-nya di UKSW. Kira-kira pesan dan motivasi apa yang bisa Bapak Dokter berikan kepada mahasiswa ataupun kaum milenial yang ada di Nusa Tenggara Timur ini? Ya, terima kasih. Pesan saya untuk teman-teman yang disebut sebagai generasi milenial ya, seperti tadi yang saya katakan, kuliah dimanapun itu sama mulianya. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah memilih untuk kuliah, maka kita harus punya target kapan selesai kuliah. Kalau S1 4 tahun, selesaikan dalam 4 tahun. Nah, kalau ada berkat untuk lanjut S2, dapat beasiswa misalnya, ya harus punya target S2 selesai 2 tahun, harus selesai 2 tahun. Nah, karena tantangan ke depan adalah kita berhadapan dengan era teknologi informasi ya, yang dikatakan revolusi industri 4.0 yang semakin cepat perkembangannya. Jadi kalau target kita studi sudah selesai tepat waktu, tantangan ke depannya adalah bukan lagi mencari kerja, tapi tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan pekerjaan. Karena ancaman ke depan sebagian pekerjaan manusia akan diambil alih oleh teknologi. Jadi kalau generasi sekarang tidak siap menguasai teknologi, maka tidak menutup kemungkinan kita yang dikuasai teknologi, dan itu ancaman untuk masa depan kita. Jadi harus dibalik. Jadilah sarjana yang menguasai teknologi agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Saya kira itu yang harus disiapkan tidak hanya oleh generasi milenial, tapi juga oleh institusi pendidikan. Mereka harus mempersiapkan bagaimana lulusannya menguasai teknologi agar ke depan tidak lagi membawa map, melamar kerja di kantor A, kantor B, kantor C, tetapi dia membuka usaha untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarga. Baik, terima kasih Pak Dr. Wilson. Saya pikir hari ini membuka mindset kita juga khusus untuk kaum milenial bahwa ketika kita belajar, minimal yang sekarang kita harus menguasai teknologi. Kalau tidak, kemudian bagaimana teknologi menguasai kita, maka kita akan terpinggirkan oleh arus zaman sendiri. Itu menurut apa yang saya simpulkan dari yang Pak Dokter sampaikan. Saya pikir ini sangat mulia, dan satu hal yang pasti bahwa harus punya target. Sebagai mahasiswa harus punya target, berapa tahun mau sekolah, kemudian berapa tahun lagi mau kerja, dan kemudian kita memiliki suatu kepastian bahwa kita berguna, kurang lebih seperti itu. Baik Pak Dr. Wilson, pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira harapan dari Pak Dr. Wilson untuk kaum milenial Kota Kupang dan khusus Nusa Tenggara Timur, apa saja yang harus mereka lakukan? Harapan ya, artinya bahwa berdasarkan pengalaman Pak Dr. Wilson menjadi seorang kaprodi di KSW di Pulau Jawa, dengan melihat berbagai kemajuan khusus di bidang pendidikan, harapan untuk masyarakat khusus kaum milenial, apa yang bisa mereka lakukan atau apa yang bisa sebagai motivasi gitu. Ya, harapan saya adalah bagaimana nanti para generasi milenial ketika dia lulus sekolah, baik itu sekolah menengah atas ataupun dia lulus dari perguruan tinggi, adalah bagaimana agar dia menjadi tuan di tanah kelahirannya sendiri, bukan dia menjadi tamu di tanah kelahirannya sendiri. Jadi kita harus ubah pola hidup kita dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif. Nah, jadi tingkat ketergantungan kita pada produk-produk dari luar ataupun dari usaha para migran ya yang ada di NTT, saya kira sudah saatnya untuk kita ubah. Jadi jangan lagi kita menjadi penonton, jangan lagi kita menjadi tamu, kita harus menjadi tuan di tanah kelahiran kita sendiri. Jadi produktiflah dalam berbagai aktivitas kita, jangan menjadi masyarakat yang konsumtif. Saya kira itu harapan saya untuk para generasi milenial NTT. Siap Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Saya pikir benar ya,
bahwa kita kemudian harus berupaya, terutama kaum milenial dan yang bersekolah ya, harus menjadi tuan di tanah kelahirannya sendiri. Baik, pertanyaan saya yang terakhir Pak Dokter, apa tips dan trik dari Pak Dr. Wilson untuk para kaum milenial sehingga mampu bersaing dengan semua mahasiswa yang ada di Pulau Jawa, kurang lebih seperti itu. Apa tips dan triknya? Ya, saya kira tantangan di setiap daerah berbeda-beda ya. Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur ya, kalau mau dibandingkan, Pulau Jawa ini satu daratan ya. Kita bisa naik kereta api itu dari Jawa Timur sampai di Jawa Barat. Nah, beda dengan NTT. NTT ini provinsi kepulauan. Tantangannya beda. Nah, karena bolehlah saya katakan justru anak-anak muda NTT itu sudah teruji di lapangan karena alam kita, geografis NTT sebagai daerah kepulauan itu lebih keras dibanding di Jawa. Ibarat kata di Jawa itu kita buang bibit aja dia bisa tumbuh karena didukung dengan iklim yang bagus. Nah, kalau NTT buang bibit belum tentu tumbuh. Dia harus kerja keras untuk menjaga, merawat bibit hingga tumbuh dan berkembang. Nah, jadi mentalitas anak muda NTT itu sudah terbentuk dengan kondisi alam, kondisi geografis yang luar biasa. Sehingga yang berikut apa tips dan triknya ya, tetap pertahankan mental sebagai anak NTT, bukan anak NTT yang malas, bukan anak NTT yang bodoh, tetapi menjadi anak NTT yang saya bisa. Saya harus bisa. Saya punya mimpi, punya visi, punya target untuk menjadi manusia bagi NTT. Nah, membangun NTT itu tidak harus dari NTT. Kita bisa membangun NTT dari mana saja. Kita bisa mencurahkan perhatian kita untuk NTT. Ya, seperti saya mengabdi di Salatiga, tapi semua wilayah penelitian saya itu NTT. Publikasi saya bersinggungan dengan NTT. Ya, itu cara saya untuk membangun NTT. Ya, jadi tekad kita, semangat kita dimanapun kita bekerja untuk Nusa Tenggara Timur tercinta. Baik Pak Dr. Wilson, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan bertanya terkait dengan permasalahan dan persoalan-persoalan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya tadi kita membahas tentang gelar doktor abal-abal. Terima kasih Pak Dokter, sampai jumpa.